fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Maka setiap pagi kita harus mendapatkan keberkahan yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dengan sholat subuh berjamaah ini. Hadirin rahimakumullah, saya akan menyampaikan berkaitan tentang Al-Quran yang harus kita senantiasa baca, khususnya adalah di rumah. Menyampaikan dalam hadisnya, Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran ala tilawatil Quran. Sinarilah rumah kamu sekalian dengan baca Al-Quran. Nah, maksudnya apa? Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya rumah kita jangan sampai jadikan kuburan. Kenapa? Karena kuburan itu ada penduduknya, tapi bagaikan tidak hidup, gelap saja. Bahkan dalam hadis yang lain pun Rasul menyampaikan bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran di rumah itu, di antaranya yang pertama adalah bahwasanya rumah tersebut akan luas. Artinya merasa lapang luas rumah tersebut. Yang keduanya akan didatangi oleh para malaikat. Yang ketiganya itu setan menjauh. Ini keutamaan kalau Al-Quran dibaca di situ. Nah, kemudian yang keempatnya akan dilimpahi kebaikan-kebaikan. Jadi ada 4 keutamaan kalau dibaca Al-Quran di rumah kita. Pertama, malaikat itu senantiasa datang ke rumah kita. Yang keduanya, setan itu akan menjauh. Kemudian yang ketiganya itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di situ. Sangat melimpah kebaikan-kebaikan kalau kita membaca Al-Quran di situ. Yang keempatnya adalah rumahnya akan luas. Tapi sebaliknya, kalau Quran tidak dibaca di rumah kita, maka kebalikan daripada itu, rumahnya sempit walaupun rumahnya luas. Terasa sempit, terasa sumpok. Itu yang pertama. Yang kedua, setan menjauh, setan mendekat. Yang ketiganya, malaikat itu menjauh. Kemudian yang keempatnya, tidak ada kebaikan di dalam rumah tersebut. Nah, oleh karena itu banyak beberapa hadis berkaitan tentang Al-Quran ini yang harus kita senantiasa membacanya. Di antaranya, man qara harfan min ayatillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin al alifu harfun wal lam harfun wal mim harfun. Jadi barang siapa baca satu ayat, satu huruf dari Al-Quran, itu akan mendapatkan kebaikan. Dan kebaikan lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca bismillah saja, itu kan 19 huruf. Baca Al-Fatihah 56 huruf. Kalau kita khatam Al-Quran berapa huruf? Dari itu belum ya. 323.671 huruf Al-Quran. Jadi kalau kita baca itu, maka berapa yang kita dapatkan kebaikan dari Al-Quran. Nah, karena itu Al-Quran ini merupakan pedoman sebagai petunjuk. Apalagi bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Al-Quran ini Allah turunkan pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebanyak 3 kali. Yang pertama Allah turunkan itu ke Lauh Mahfuz, fi Lauhil Mahfuz itu 1 kali langsung, 1 jumlah utuh. Yang keduanya Allah turunkan Al-Quran itu 1 kali juga utuh berjumlah, yaitu dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang ketiganya Allah turunkan Al-Quran ini selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, kurang lebih 23 tahun. Ini berangsur-angsur sesuai dengan nanti asbab nuzulnya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Nah, ini Al-Quran yang Allah turunkan. Nah, itu semuanya ada diawali dengan bulan suci Ramadan ini. Ya, dan banyak riwayat bahwasanya
malam 17 itu diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya tentang peperangan, perang Badar itu. Kemudian itu 17 Ramadan. Kemudian juga ada yang meriwayatkan 18 yang mengatakan 24 dan seterusnya. Ini berkaitan tentang turunnya Al-Quran. Nah, di Al-Quran ini tentu adalah salah satu sumber hukum Islam itu yang utama, yang mana kita mengacu ya, ibadah-ibadah kita ya kepada Al-Quran, dan semua ada petunjuk di situ. Apalagi kalau kita tidak hanya membaca, kita mentadabburinya, kita menghayatinya. Apalagi orang yang menghafal Al-Quran. Tapi diusahakan Al-Quran ini kita memiliki sanadnya. Ada sanad bin nazar, ada sanad bil ghaib. Kenapa? Karena Al-Quran ini harus talaki, dibaca di depan guru kita. Dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sebagaimana Rasul pun ketika itu talaki dengan malaikat Jibril. Para sahabat pun ya bertalaki kepada Rasulullah dan seterusnya. Maka kalau kita baca yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada sanad bin nazar, artinya kita membaca di depan guru kita dari Al-Fatihah sampai akhir, tidak dihafal tapi hanya baca saja. Kemudian ada juga sanad bil ghaib, artinya seseorang menghafal Al-Quran itu ya bersanad juga dari Al-Fatihah sampai akhir. Nah, ini harus memiliki sanad juga supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang dari Al-Fatihah sampai akhir ya harus sama, tidak boleh berbeda. Tentu nanti ada qiraat yang lain ya, kalau hafaz dan sebagainya, asy dan seterusnya. Ini Al-Quran. Nah, maka kita ajari keluarga kita, kemudian juga karib kerabat kita semuanya ya harus pelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu zikir juga. Di Al-Quran pun ada doa, ada 100 doa di dalam Al-Quran. Nah, yang terbaik kan doa itu dalam Al-Quran. Nah, kemudian juga situ banyak zikir-zikirnya di dalam Al-Quran. Kemudian juga situ banyak kisah-kisah menjelaskan tentang kisah umat terdahulu. Kemudian bahkan Al-Quran ini menjelaskan sampai ke depan. Jadi sebelum, ketika, dan sampai ke depan jauh, menjelaskan tentang surga dan neraka ya. Kemudian juga berkaitan tentang alam barzah dan sebagainya. Itu Al-Quran komplit sebagai pedoman hidup kita, semua ada. Kalau kita ingin menjadikan rumah tangga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, di Al-Quran ada. Kalau misalkan di keluarga kita ingin jadi pengusaha, Al-Quran menjelaskan tentang pengusaha itu. Kemudian juga tentang kepemimpinan, di Al-Quran dijelaskan tentang kepemimpinan. Apa saja ada. Ya, kemudian juga Al-Quran menjelaskan ya kepada kita semua ya, karena petunjuk semuanya. Mau apa saja jadi pemimpin, kemudian juga jadi panglima, situ juga ada. Kemudian juga kita pun akan mengetahui tentang umat-umat terdahulu, kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, kisahnya Raja Namrud, kemudian juga kisah-kisah orang-orang yang oleh Allah dihancurkan, kaum 'Ad, kaum Tsamud, sebagai pelajaran bagi kita. Kemudian juga banyak juga berkaitan tentang orang-orang yang saleh di Al-Quran, kekasih Allah, itu ada semuanya. Bahkan kalau Rasulullah ketika belajar Ramadan itu baca Al-Quran itu paling intens, paling sering bertalaki dengan malaikat Jibril. Kemudian Imam Syafi'i kita lihat dalam sejarahnya, itu kalau belajar Ramadan itu beliau menghatamkan satu hari 2 kali hataman Quran. Jadi siang dibaca ya, 1 kali hataman, malam 1 kali hataman. Dan beliau membaca ketika malam hari itu ketika taraweh. Taraweh luar biasa kalau kita Al-Quran ya. Selesai itu bisa menjelang subuh, mulai dari Isya. Nah di Banten ada tuh dulu namanya Buya Dimyati almarhum. Itu beliau setiap malam taraweh itu baca Al-Quran, hatam dari awal sampai akhir setiap malam. Tarawehnya mulai dari Isya langsung sampai ke menjelang subuh. Jadi sahur pun sebentar, belum langsung subuh. Ini luar biasa ya, membaca Al-Quran sampai demikian. Nah, kenapa? Karena akan menghiasi, ya, akan menjadikan dirinya tenang. Di dalam Al-Quran juga jelas ya, kalau Al-Quran dibaca kebaikannya sangat melimpah sekali. Termasuk juga hati pun akan tenang. Kan kita ingin menjadikan hati kan tenang. Di antaranya ya membaca Al-Quran.
Jadi kebahagiaan kita akan dapatkan dengan dua cara. Ada dengan cara tenang, ada dengan cara senang. Kalau tenang itu sifatnya abadi dan adanya pada hati. Sedangkan senang itu adanya pada nafsu, sifatnya sementara. Nah, itu kebahagiaannya. Tidak ada bahagia tenang, ada bahagia senang. Nah, kita mengharapkan bahagia tenang. Kenapa? Karena kalau tenang itu ya abadi dan adanya di hati. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan pada hati orang-orang beriman. Tenang. Di antaranya dengan membaca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Nah, itu dengan baca Al-Qur'an ala bizikrillah tatma'innul qulub. Setelah dengan berzikir kepada Allah, hati itu tenang, tentram. Semakin banyak pikir, semakin stres. Semakin banyak zikir, semakin tenang. Nah, kita harusnya banyak zikir, yang banyak pikir. Ya, zikir dulu, baru mikir. Gitu ya. Kita lihat ketika kegiatan kita sehari-hari, kita awali dengan sholat. Itu kan zikir sholat itu. Kemudian setelah itu beraktivitas, ya, itu akan tenang. Tapi kalau diawali langsung dengan mikir, itu repot. Rasulullah pun ketika turunnya wahyu dan sebagainya bimbingannya zikir dulu, yang melayal dulu di situ. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila. Setelah itu baru dakwah. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Nah, ini tentu di situ ketika sholat ya ada tilawah Al-Quran, ada baca Al-Quran. Maka kita senantiasa membaca Al-Quran di rumah kita, di masjid baik bagus tentu ya. Tapi jangan sampai lupa di rumah pun kita membaca Al-Quran. Kalau perlu misalkan di ruang tamu kita baca, kemudian pindah lagi misalkan ke kamar kita, ya. Kemudian ke kamar anak-anak kita baca di situ, Pak. Agar di situ malaikat datang terus, kemudian setan menjauh ketika itu. Kemudian juga rumahnya jadi luas lapang dan banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan di rumah tersebut. Yang akan merasa beda, Pak. Kita lihat kalau masuk ke suatu rumah yang di situ dibaca Al-Quran itu beda dengan di rumah yang tidak dibaca Al-Quran. Kan seperti bagaimana dijelaskan seperti kuburan. Penghuninya ada, penghuninya ada. Tapi ya serem, sempit dan merasa gelap. Coba aja datang ke kuburan, itu penghuninya ada kuburannya. Tapi kita merasa tidak nyaman, artinya takut. Nah, tidak ada yang misalkan saya mau tinggalnya di kuburan. Nah, itu dia sampai rumah kita demikian, dihiasi dengan baca terus Al-Quran, tidak hanya Ramadan, tapi di bulan-bulan yang lain. Biasanya kalau sudah Ramadan selesai, Quran ditutup lagi. Nah, ini salah ya. Kemudian kita Ramadan dibuka lagi Qurannya. Tentu Ramadan lebih baik kita baca lebih banyak. Misalkan kalau di Ramadan satu hari 1 juz misalnya ya. Tapi kalau hari biasa nggak apa-apa setengah juz, nggak apa-apa. Saya mampunya misalkan hanya 10 ayat, ya nggak apa-apa, bacanya yang penting baca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran. Ya, jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman bagi hidup kita. Kemudian Al-Quran sebagai pelita cahaya bagi kita semua. Kemudian juga kalau bisa ya dibacanya, kalau misalkan di rumah bisa dikeraskan supaya kita semangat kan. Kemudian supaya tidak ngantuk ya. Supaya keluarga kita juga bisa mencontoh kepada kita, Nah, itu diantaranya kita harus senantiasa membaca Al-Quran di rumah kita. Mudah-mudahan melimpah kebaikan di rumah kita semua. Malaikat segera turun, rumah kita datang, dan syaitan pun menjauh, dan diberikan banyak kebaikan-kebaikan dan lapang luas rumah kita. Amin. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah dimudahkan dalam beribadah, membaca Al-Quran khususnya, dan menjadikan cahaya pelita dan jadi syafaat khususnya nanti pada kiamat nanti, karena Al-Quran jadi syafaat nanti. Kemudian juga saum yang kita lakukan jadi syafaat hari kiamat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terus kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.